Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Aulia dengan NIM 240607110014. Jadi di sini saya akan melaksanakan tugas UTS praktikum basis data, di mana saya akan menjelaskan query dari tabel yang diberikan oleh Asdos. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tipe data, konstan atau konstanta, serta DDL dan DML. DDL itu data definition language serta data manipulation language. Jadi saya akan mulai penjelasannya. Saya akan sambil melihat tabel atau query dalam SQL Server saya agar saya bisa menjelaskan. Jadi pada gambar ini dijelaskan bahwa query ini tuh menggunakan perintah create table untuk fungsinya untuk mendefinisikan struktur dari tabel tersebut. Nah, di dalam tabel maskapai terdapat 3 kolom utama. Yang pertama, nomor maskapai. Tipe datanya saya menggunakan INT karena bilangan bulat. Selain itu, ada didefinisikan juga sebagai primary key, artinya setiap data di kolom ini harus unik dan tidak boleh kosong. Fungsinya untuk mengidentifikasi setiap garis secara unik. Setelah itu ada tabel nama maskapai. Tipe datanya adalah varchar. Dan saya mengambil 50 tipenya, yang berarti data berupa teks dengan panjang maksimal 50 karakter. Begitu. Ditambahin juga constant not null. Artinya data pada kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong. Dan yang terakhir ada negara asal. Sama seperti nama maskapai, di sini saya menggunakan tipe data varchar yang berisi 50 karakter juga. Setelah itu jangan lupa di run. Maka sistem database akan membuat tabel baru sesuai struktur di atas dan mengecek apakah tipe data yang dipakai dari query tersebut udah benar apa enggak. Nanti kalau sudah benar akan muncul tulisan gimana ya, query berhasil dijalankan gitu, artinya komplit gitu. Selanjutnya query yang kedua dari tabel ada tabel bandara. Tujuan saya membuat tabel ini adalah untuk menyimpan informasi dasar maskapai secara terstruktur dan konsisten supaya tidak terjadi kesalahan data. Kan kalau di bandara itu bukan cuma satu penumpangnya dari berbagai daerah. Jadi kita memerlukan hal ini agar tidak kehilangan data. Query berhasil dijalankan, biasanya itu ditandai, jangan lupa di akhir ada complete successfully, artinya ini loh sudah benar gitu. Yang pertama ada tabel bandara. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data informasi bandara seperti yang saya jelaskan tadi. Terdiri dari 4 kolom utama, yaitu kode bandara. Tipe datanya saya menggunakan varchar dengan 10 karakter. Setelah itu saya juga menambahkan primary key, artinya setiap kode bandara harus unik dan tidak boleh kosong. Next, nomor 2 ada nama bandara. Tipe datanya sama seperti tadi, karena teks saya menggunakan varchar 100 gitu, dengan 100 karakter. Fungsinya menyimpan nama lengkap dari bandara. Setelah itu ada kota asal. Ada sama juga tipe datanya juga varchar, yaitu 100 karakter. Juga menyimpan informasi kota di mana bandara berada. Habis itu yang terakhir ada negara, sama juga menggunakan varchar 100 karakter, menyimpan nama negara tempat bandara tersebut berada. Jangan lupa di run seperti yang tadi. Query ini akan berhasil dijalankan dengan pesan complete successfully, artinya struktur tabel sudah siap digunakan untuk menyimpan data bandara. Begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang query dari tabel penerbangan. Di sini
tabel penerbangan digunakan untuk menyimpan data, jadwal, dan detail penerbangan. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada kode penerbangan. Yang pertama, tipe datanya varchar 10 karakter. Jangan lupa sebagai primary key digunakan juga dalam di sini, gunanya untuk sebagai identitas unik setiap penerbangan. Nomor 2 ada nomor maskapai, tipe datanya INT. Di sini nomor maskapai memiliki constant not null, menandakan kolom wajib diisi. Hal ini terjadi karena relasi ke tabel maskapai atau foreign key secara logika. Yang ketiga ada asal, tipe datanya varchar karena teks, yaitu 10 karakter. Kan kalau asal tidak banyak seperti Surabaya, Jakarta, Bandung gitu. Terus menyimpan kode bandara asal. Setelah itu ada tujuan, tipe datanya car, yaitu 10 karakter. Terus ada waktu berangkat dan waktu tiba. Tipe datanya karena di sini tanggal, jadi menggunakan date time, mencatat waktu keberangkatan dan waktu tiba dari penerbangan. Next ada kapasitas. Kapasitas itu kan angka, jadi menggunakan INT, menunjukkan jumlah kapasitas penumpang yang tersedia. Yang terakhir ada harga tiket. Di sini menggunakan desimal, karena kan kalau uang itu kan 10.000 semisal, berarti kan ada koma 10.000 rupiah, berarti semisal harga tiketnya 1.500.000, berarti 1.500.000 rupiah, ada komanya. Terus desimal ini bisa untuk menyimpan data yang merupakan jumlah uang. Di sini juga menyimpan harga tiket dan wajib diisi, tidak boleh kosong. Jadi harus menggunakan not null. Habis itu kita run. Setelah di run, kalau sudah berhasil berarti tabel penerbangan sudah baik dan benar. Untuk selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang tabel tiket. Yaitu teori pembuatan tabel tiket ini berfungsi untuk menyimpan data pemesanan tiket oleh penumpang, yaitu ada beberapa kolom. Yang pertama ID tiket, tipe datanya INT karena ini angka. Jadi menyimpan ID unik untuk setiap tiket itu penting, direkomendasikan sebagai primary key meskipun belum ditentukan dalam teori ini. Ya sedikit salah berarti kan. Jadi harus diisi gitu. Yang kedua ada kode penerbangan, tipe datanya varchar menggunakan 10 karakter. Ini juga sama seperti relasi dengan tabel penerbangan, yaitu merujuk ke kode penerbangan yang dipesan. Yang ketiga ada nama penumpang, tipe datanya varchar 50 karakter. Maksudnya dalam tipe data ini berisi nama penumpang yang melakukan pemesanan tiket, dan ini harus diisi, makanya menggunakan not null gitu. Selanjutnya ada nomor kursi, tipe datanya varchar 50 karakter. Hal ini menunjukkan nomor kursi yang dipesan penumpang. Juga sama menggunakan not null, artinya wajib diisi. Terus yang terakhir ada kode bandara tujuan menggunakan char, yaitu 3 karakter. Fungsinya menyimpan kode bandara tujuan, wajib diisi karena not null, dan secara logika ini berelasi dengan data bandara. Setelah itu habis ditulis, diketik, jangan lupa di run sampai menunjukkan hasil complete successfully. Ini sudah berhasil, maksudnya semua data tersimpan di dalam perangkat SQL server. Teori dari tabel yang akan saya jelaskan untuk selanjutnya adalah tabel ini menggunakan teori perintah insert to dengan format. Setelah ini akan saya jelaskan.
Sebelum itu saya akan jelaskan apa itu insert. Insert to. Artinya insert itu adalah perintah dalam SQL Server yang digunakan untuk menambah data baru ke dalam tabel di database. Maksudnya memasukkan, insert itu kan artinya masuk, berarti memasukkan data baru ke dalam sebuah database begitu. Yang pertama ada insert to maskapai. Kan tadi sudah dijelaskan ada nomor maskapai, nama maskapai, negara sama asal. Sudah tertera di sini dimasukkan dengan cara mengetikkan persis seperti praktikum yang saya lakukan pada gambar ini. Jangan lupa setelah diketik run. Terus akan muncul output paling bawah, ada tulisan 3 rows. Maksudnya ini sudah berhasil gitu, berhasil dimasukkan ke dalam tabel. Berarti data ini yang sudah kita ketikkan sudah ada di dalam perangkat SQL Server, sudah tersimpan. Oh iya, for your information, agar teman-teman tidak bingung apa sih itu values dalam SQL Server sama hubungannya dengan insert tuh apa gitu. Values itu adalah bagian dari perintah insert yang digunakan untuk menentukan data yang ingin kita masukkan ke dalam tabel. Biar tidak bingung, penjelasan secara singkatnya, kalau insert itu kasih tahu gini, mau masukin data ke tabel mana dan kolom mana begitu insert. Maka values itu kasih tahu data apa yang mau dimasukin ke kolom-kolom itu. Artinya dua hubungan ini berkaitan antara insert to dengan values begitu. Nanti setelah di run, perangkat akan menjalankan perintah yang kita perintahkan. Selanjutnya sama seperti query tadi, di sini ada insert to bandara, setelah itu ada insert to penerbangan, juga insert to tiket. Sama seperti yang pertama yaitu insert to maskapai, kita juga ketikkan apa yang perlu kita masukkan ke dalam query begitu agar tersimpan dengan benar. Oh ya, nanti kita misal mengetikkan jangan lupa atau jangan sampai kita salah tanda, misal koma terus kita tulis titik, berarti itu akan tidak muncul, nanti salah begitu. Di keterangan setelah di run itu pasti ada muncul tulisan merah, maksudnya SQL akan bilang kalau ada dari data yang salah diketikkan begitu. Jadi harus rinci dan benar ya. Dan insert to bandara ini ada 4 row atau sukses yang ditemukan. Emang 4 kan yang saya ketikkan setelah di run. Kalau insert to penerbangan ada 3 jenis data, dan sukses juga complete successfully ya. Terus yang terakhir ada insert to tiket. Di sini ada 3 tiket juga setelah di run berhasil dilakukan. Artinya semua data tersimpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 cell from dari query tabel ini. Yang pertama ada cell from mahasiswa, kedua ada bandara, ketiga ada penerbangan, terus yang keempat ada tiket. Terus teman-teman tahu gak sih apa itu cell from? Yaitu cell from itu digunakan seperti untuk digunakan pada saat kita ingin melihat semua isi tabel gitu. Kan select, melihat, mengecek gitu. Dengan kata lain, select itu dalam SQL Server itu digunakan untuk mengambil data dari tabel database gitu. Terus nanti from begitu. From berarti kan dari, berarti menampilkan data dari ini gitu. Seperti yang sudah kita ketikkan tadi, select itu kan kita sudah menyimpan data. Agar kita tidak lama-lama mencari, kita langsung select from, habis itu di run. Nah, kenapa? Kalau di run itu kan kita ngetiknya ID atau kodenya tuh 0001, 0005. Kok munculnya malah 1, 2, 3? Itu karena 3
tipe data seperti kolom nomor maskapai itu kan INT, berarti INT itu angka gitu, bukan varchar. Varchar itu kan teks gitu. Jadi walaupun kita menulis 0001 atau 0005, pokoknya ada 0 di depannya, itu nanti munculnya pasti 1, 2, 3 gitu. Karena SQL Server ini melihatnya sebagai angka INT, bukan varchar atau char. Kan angka, maka disimpan sebagai angka bulat 1, 2, 3 begitu. Karena angka 0 di depan hilang karena tidak berpengaruh dalam tipe angka. Untuk sell from dari bandara, penerbangan dan tiket ini sama juga seperti tadi, yaitu ketika kita ingin mengeceknya atau melihatnya, jadi kita run saja, nanti akan muncul paling bawah complete successfully, akan muncul apa yang salah, apa yang benar begitu. Jangan lupa harus sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang delete from nama strip tabel. Di sini kan ada 4, yaitu ada maskapai, bandara, penerbangan, dan tiket. Sekarang kita akan mencoba menghapus atau mendelete dari maskapai. Berarti kan artinya itu menghapus. Ya, kita menghapus data dari apa yang kita sudah masukkan tadi. From dari berarti semua data yang ada pada query yang kita blok sebelum kita run gitu. Jadi apabila kita menghapus dari tabel maskapai, itu sebenarnya sudah kehapus total, tapi struktur tabelnya masih ada. Artinya tabelnya masih ada, cuman kosong. Kita bisa lihat di atas tadi itu masih ada, cuman kalau kita cek itu sudah habis. Terus pertanyaannya, kalau udah di delete tuh bisa gak sih balik lagi? Jawabannya sih gak bisa, karena SQL Server langsung hapus datanya dari tabel. Kalau kita belum backup datanya, maka data itu hilang. Jadi kita harus backup dulu agar tidak hilang. Tips bagi kita semua agar tidak hilang data yang kita akan hapus. Jadi sebelum dihapus itu pastikan kita yakin gitu. Kita yakin apakah sudah di backup apa belum gitu. Kalau cuman mau menghapus sebagian data, pakai where. Misalnya delete from maskapai where negara asal. Semisal di maskapai ini mau diubah, kan negaranya Qatar, mau diubah ke Indonesia, berarti cuman pakai where gitu, where Qatar. Jadi nanti cuman yang kehapus itu Qatar gitu. Ada alternatif lainnya, kita bisa pakai transition atau kalau berubah pikiran kita bisa memakai rollback. Tapi dalam kelas ini tidak kita pakai karena kita cuman mempelajari yang awal-awal saja gitu. Dan semua delete from ini sama seperti maskapai, dari bandara, penerbangan, tiket. Ya artinya kalau dihapus ya hilang begitu. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.